Shalom teman-teman dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu perenungan yang diambil dari Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30. Saya akan bacakan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Mari kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, berkati perenungan pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan bahwa penderitaan kami di masa sekarang itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang di masa depan Tuhan. Berkati supaya kami bisa melihat mata rohani kami Tuhan, dan kami dikuatkan ketika kami menghadapi masa sekarang ini Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap kami, berikan konsentrasi kepada kami, berikan ketenangan, supaya hati kami dipersiapkan seperti tanah yang subur, boleh berbuah, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Teman-teman dalam Tuhan, dikatakan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan setelah manusia jatuh dalam dosa ya, kita tahu bahwa di dalam dunia ini ada banyak penderitaan. Dosa mengakibatkan manusia menderita, dan di dalam dunia ini kita melihat penderitaan, sakit penyakit, pergumulan dengan ekonomi, kejahatan, kekerasan, penindasan, kecanduan, konflik, peperangan, perceraian, dan sebagainya. Penderitaan di masa sekarang. Hidup ini penuh dengan pergumulan. Kita pun sebagai GKM dan caregiver pun mengalami pergumulan-pergumulan yang gak mudah. Kita ada kena sakit penyakit, harus bergumul dengan banyak pergumulan ya. Dan hidup ini memang lahir kita menderita, tua menderita, sakit menderita, dan mati ya. Ini satu siklus hidup. Kita sudah hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada orang yang tidak menderita. Ini adalah setelannya. Udah ada default value-nya adalah semua menderita. Dikatakan bahwa bukan cuma anak manusia saja yang menderita, tetapi seluruh makhluk mengeluh, menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Seluruh makhluk itu juga ada penderitaan, dan kita semua menantikan masa depan. Teman-teman dalam Kristus Yesus, tapi bagi kita yang ada dalam Kristus, bagi kita yang dalam Kristus ada pengharapan. Karena penderitaan ini nggak unlimited, bukan terus-menerus sampai selama-lamanya begitu. Ada waktunya stop. Ada kemuliaan di masa depan. Ada waktunya stop, ada pengharapan. Kita tahu ya, kalau seorang ibu mengandung ya, kan untuk bergumul ya, nggak enak ya, mengandung ya, bergumul ya.
dia akan mengalami perasaan nggak enak, tapi dia tahu ada waktunya, ada 9 bulan akan stop. Coba kalau waktunya unlimited terus, coba gimana? Wah, itu penderitaan nggak mudah gitu ya. Tapi kalau tahu 9 bulan akan melahirkan, ada limited durasinya. Jadi kuat menanggungnya, karena satu saat akan melahirkan anaknya yang dikasih. Jadi ketika kita tahu di dalam hidup ini ada telos, ada tujuan, membuat kita kuat. Ketika kita tahu bahwa hidup ini ada eskatos, ada akhirnya, membuat kita kuat. Itu adalah satu hal yang harus kita renungkan ya. Kalau kita sebagai orang GKM ya yang menderita mungkin, oh kita sudah menderita lama dengan pergumulan kita, susah dengan depresi, dengan gangguan pikiran, dengan gangguan mental, kita mungkin mengalami banyak stres, seperti mungkin ada beberapa teman kita atau kita sendiri mungkin bisa mengalami keluar masuk rumah sakit. Saya pun pernah beberapa kali ya, hampir 10 kali ya, 10 kali temennya, 11 kali temennya. Proses ini jatuh bangun dalam kehidupan yang nggak mudah ya. Kapan ini berlalu ya? Memang sekarang saya sudah 10 tahun stabil ya. Tapi penderitaan ini nggak pernah lewat, terus ada gitu. Badan kita pun merotot. Hidup kita itu ada dalam pergumulan proses yang panjang selama kita hidup dalam dunia ini. Mungkin kita mengalami trauma-trauma dari masa kecil, penderitaan yang nggak mudah, dan juga sebagai caregiver juga kita bergumul mengurus orang-orang GKM yang kita kasihi, bahkan nggak mudah gitu. Tapi satu hal bahwa semua ini akan lewat, semua ini akan lewat. Ada kemuliaan di masa mendatang, ada kemuliaan menanti kita di sana. Teman-teman dalam Kristus Yesus, kehidupan kita di dalam dunia ini sebenarnya seperti singkat sekali seperti rumput. Ya, kita mengatakan begini ya. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga apabila angin melintasinya, maka ia tidak ada lagi. Ia dan tempatnya tidak mengenal lagi, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Dari Mazmur 103 ayat 15 sampai 17. Terus kemudian dari 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25 dikatakan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput. Segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Hidup ini fana, hidup ini sebentar, cepat, akan berlalu, akan cepat, sebentar, akan lewat gitu. Hidup ini cuma sebentar ya, tapi kita ada kemuliaan di masa depan yang akan kita ketemu gitu ya, akan kita dapatkan. Hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Teman-teman dalam Tuhan, hidup kita di masa sekarang ini seperti mimpi semalam. Sebentar. Pernah mimpi kan ya? Pernah mimpi ya? Mimpi sebentar ya. Mimpi itu hanya beberapa saat, kemudian kita bangun, nah ini baru lagi panjang jalannya gitu ya. Hidup lagi. Kalau mimpi itu cuma sebentar, nah waktu kita mengalami hidup sekarang ini seperti mimpi semalam sebenarnya. Semua kehidupan kita dari awal, dari kita lahir sampai mati itu adalah seperti mimpi semalam. Begitu kita bangun, nah itu kehidupan selama-lamanya. Itu kehidupan yang lama, yang panjang selama-lamanya. Saya masih ingat ya, kalau kita renungkan ini, hidup ini saya cuman sekarang umur saya 44 tahun. Mungkin kalau pikir-pikir 44 tahun kayak lama ya, kayak lama. Waduh, panjang juga 44 tahun ya. Tapi kalau kita merenungkan hidup ini ya, siklusnya itu makin lama makin cepat loh. Kerasa nggak? Relativitas waktu itu makin cepat gitu ya. Kalau dulu kalau main di pantai, main pasir gitu ya, waktu itu lama gitu ya. Kena matahari, main lari-lari sama anak-anak gitu ya, main serodotan semua gitu ya, masih kecil ya. Itu waktu itu lama sekali ya. Tapi kita waktu makin dewasa, makin ada umur itu, waktu itu makin cepat, makin cepat, makin cepat, makin cepat. Bahkan ada orang yang bilang begini ya, siklus hidup itu ya, waktu anak masih kecil ya, mereka lihat siklus penantian itu ada setahun. Oh, kapan saya ulang tahun? Kapan saya ulang tahun? Kapan saya ulang tahun? Nanti kalau udah mulai kuliah, siklusnya udah berubah. Kapan semester bagi rapot? Kapan semester bagi hasil rapotnya? Kalau udah kerja, siklusnya jadi bulanan. Kapan dapat gajian? Kapan dapat gajian? Dapat gajian. Jadi udah mulai bulanan, tapi nanti siklusnya makin cepat lagi. Kalau kita udah di rumah sakit menanti kematian, kapan hari kita makin cepat ya, sampai akhirnya nanti detik kapan kita dipanggil Tuhan. Makin lama makin cepat relativitasnya gitu. Nah, hidup ini sebenarnya sebentar, prosesnya begitu cepat, dan hidup ini seperti mimpi semalam semuanya.
penderitaan ini akan berlalu, teman-teman. Dan kita sebelum masuk ke dalam kemuliaan, kita menghadapi musuh terakhir kita, yaitu maut. Musuh terakhir kita menghadapi maut. Tapi jangan takut, karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut, jadi kita jangan takut. Makanya kita juga bisa mengimani seperti pemazmur ngomong, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Teman-teman dalam Kristus Yesus, apa pengharapan kita dalam masa sekarang ini ketika kita menantikan masa depan? Pengharapan kita adalah tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan. Kita di antara GKM tentu ada yang pengen sembuh ya. Siapa yang nggak pengen sembuh ya? Pengen sehat, pengen kuat ya, seperti apa ya. Saya pun pengen lebih baikan. Di antara kita pun ada yang pengen lebih baikan, lebih baik, lebih baik, lebih baik gitu ya. Misalnya kalau kita dalam komunitas kita juga ada Ibu Firda ya, terus semangat, pengen makin lama dari pergumulan dia, makin mau sembuh dan semuanya. Saya pun punya iman seperti itu, pengen makin sembuh, kita pengen lebih baikan, tapi ya. Cuman kita harus sadar bahwa keselamatan kita ini walaupun sudah terjadi already, tapi but not yet. Karena kesempurnaan itu ada di dalam tubuh kebangkitan nanti di masa depan. Jadi kita jangan pikir bahwa kita akan pulih di masa sekarang dengan full, total, sempurna. Nggak akan. Nggak akan. Nanti di masa depan kita akan mendapatkan tubuh kebangkitan. Ada tubuh kebangkitan yang baru gitu. Dan tubuh kebangkitan ini kalau kita baca 1 Korintus 15 itu indah sekali. Saya bacakan coba ya. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah, bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Kalau kita baca dari 1 Korintus 15 ini adalah membandingkan antara Adam dan Kristus. Tubuh yang alamiah dan tubuh yang rohaniah. Ada perbedaan antara Adam dan Kristus. Kalau kita lihat bahwa tubuh alamiah itu adalah tubuh alamiah itu tubuh Adam. Dan tubuh kebangkitan itu tubuh Kristus setelah dia bangkit. Tubuh kebangkitan dan tubuh alamiah ada bedanya adalah tubuh alamiah itu adalah lemah, hina, dan bisa binasa. Itu dari 1 Korintus 15. Tubuh kebangkitan adalah tidak bisa binasa, kuat dan mulia. Ada perbandingannya adalah yang tubuh alamiah bisa binasa, lemah dan hina, tubuh kebangkitan tidak bisa binasa, kuat dan mulia. Teman-teman dalam Kristus Yesus, tubuh Kristus dan tubuh Adam tubuh Kristus ketika bangkit dan tubuh Adam itu tubuh yang berbeda. Karena tubuh Adam itu tubuh jasmani, ada tubuh Kristus, ada tubuh rohani, tubuh yang alamiah dan tubuh yang rohani. Nah, kalau kita awalnya ketika kita sekarang itu kita mengenakan tubuh yang sama seperti Adam. Dan nanti kita akan mengenakan tubuh yang seperti Kristus. Tubuh yang kebangkitan. Ini pengharapan kita. Kenapa? Nanti kita akan dibentuk serupa dengan dia, dengan gambaran anaknya, dengan Kristus. Dengan Kristus. Kristus menjadi Adam kedua dan model kita. Di mana Adam pertama itu gagal, tapi Kristus menjadi Adam kedua. Nanti kita bukan saja serupa dengan Kristus dalam karakter, tapi juga di dalam tubuh. Dalam badannya. Nah, kalau kita lihat ya, teman-teman ya, ini pengharapan loh, ini benar-benar pengalaman. Kenapa ya? Orang Kristen waktu zaman abad mula-mula itu ya, mereka itu kan dianiaya, betul ya. Mereka itu mengalami penganiayaan. Mereka itu ada banyak yang mengalami martir, ada yang dianiaya di gladiator, dibakar, diadukan dengan singa. Tapi mereka nggak mau menyangkal iman mereka. Kenapa? Karena mereka pernah menyaksikan tubuh kebangkitan Kristus. Ada kebangkitan. Mereka pernah menyaksikan, mereka juga melihat menjadi saksi kebangkitan Kristus. Mereka nggak takut. Kenapa? Karena mereka melihat adanya kerajaan Allah yang datang. Ini pengharapan. Mereka nggak takut dan nggak mau menyangkal iman mereka gitu. Masa depan itu pasti. Di depan ada kemuliaan. Dan itu membuat semua bertahan gitu. Teman-teman dalam Kristus Yesus, hidup ini sebentar, tapi ada hidup yang nggak ada air mata, ada hidup yang nanti ada negeri yang nggak ada penderitaan lagi, nggak ada maut, tanah air kita, dan Tuhan akan membuat semuanya baru.
Ini keindahan luar biasa. Kenapa? Karena ini Tuhan akan menjadikan semuanya baru. Yang lama sudah berlalu, akan ada yang baru lagi gitu. Kalau kita lihat dalam Wahyu 21 ayat 1 dikatakan sampai Wahyu 21 ayat 7. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan kota dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala sesuatu ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anak. Ini adalah masa depan kita, di mana ada sesuatu yang baru, ada negeri yang baru, yang nggak ada air mata. Yang ada air mata. Ini akan, semuanya ini akan berlalu. Dan ada happy ending. Happy ending. Ini kekuatan bagi kita di masa sekarang. Kenapa? Karena penderitaan sekarang itu, kesusahan kita, pergumulan kita yang berat itu, nggak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan yang masa depan, yang selama-lamanya. Waktu kita mikirin masa depan ini, kita bukan mikirnya secara eskapis ya. Jadi kita mikirin masa depan yang lupa masa sekarang gitu ya. Enggak. Justru ya ketika kita mikirin masa depan, ini jadi kekuatan untuk masa sekarang. Kenapa bisa begitu? Meditation of future life. Ketika kita memikirkan future life, kita akan tahu kita akan ke sana, betul kan ya? Kalau nonton film itu udah tahu endingnya kemana gitu ya. Cerita terakhir udah tahu. Maka ketika kita ada sekarang, menghidupi sekarang itu, kita tahu kita akan berjalan ke sana gitu. Itu ada pengharapan luar biasa. Makanya kalau kita lihat bahwa ini ya, di dalam Efesus 2 ayat 10, kita kan tahu Efesus 2 ayat 8 sampai 9 tuh kita diselamatkan melalui iman ya, oleh kasih karunia ya. Nah, kemudian dikatakan kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, perbuatan baik yang Tuhan sudah tetapkan sebelumnya, di mana Ia ingin kita hidup di dalamnya. Jadi ini udah ditetapkan Tuhan. Bahkan masa depan itu sudah ditetapkan semua gitu. Tuhan sudah arahkan kita ke sana gitu. Bukan eskapis, seakan-akan kita nggak peduli masa sekarang. Bukan. Ketika kita tahu, kita akan ke sana. Kita akan ke sana bersama Tuhan. Semua ini akan lewat. Susah-susah kita, susah berat kita, pergumulan kita pun, semuanya akan lewat gitu. Makanya kita bisa kuat. Kenapa? Karena ini akan berlalu semuanya. Semuanya akan lewat dan endingnya Tuhan akan menjadikan segala sesuatu baru di masa depan. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut gak ada lagi, nggak ada perkabungan, ratap tangis, duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Teman-teman dalam Kristus Yesus. Dan menghadapi masa sekarang, Alkitab mengatakan kita diberikan Roh Kudus yang membantu kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan ini adalah materai keselamatan kita. Tuhan berikan kita garansinya. Pasti pengharapan itu pasti. Dan Tuhan sudah berikan garansinya. Diberikan Roh Kudus. Diberikan Roh Kudus. Dan kita bisa berdoa. Roh Kudus membantu kita berdoa. Membantu kita berdoa dan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dia mengerti hati kita. Makanya ketika kita menghadapi penderitaan sekarang, di zaman sekarang ini, Tuhan menolong kita dalam penderitaan ini. Nggak sendiri lagi. Disertai, dia adalah Roh penghibur yang menghibur kita. Kan tadi kalau dikatakan, tak usah ku khawatir, terus Allah menjagaku, tak usah ku cemas, Yesus menghibur, dan tak usah ku khawatir, Roh Kudus hiburku ya. Nah, Roh Kudus ada menghibur kita. El Shaddai, Allah Tritunggal menyertai kita. Roh Kudus menyertai kita. Kita nggak takut karena kita nggak pernah sendiri lagi.
Nah, kalau saya bacakan, saya tutup dengan satu ayat ya. Dalam Roma 5 ayat 2 sampai 5. Oleh dia kita juga boleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dikaruniakan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Di zaman sekarang ini, penderitaan yang kita alami, kesengsaraan yang kita alami, kita nggak takut. Kenapa? Karena itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan, kalau dalam bahasa Inggris itu karakter, tahan uji karakter. Karakter itu menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Ini sungguh hal yang indah bagi kita ya, karena kita nggak ditinggalkan sendiri, bukan anak yatim piatu, tapi kita diberikan Roh Kudus, dan kita bisa memanggil Allah Bapa, ya Aba ya Bapa, dan kita disertai terus selama penderitaan ini. Kita akan satu saat akan melewati semua itu semua, akan lewat. Seperti saya udah bilang tadi, kita kalau perempuan 9 bulan itu, kalau dia unlimited nggak lahir-lahir, itu penderitaan yang berat, betul ya. Tapi kita tahu itu akan 9 bulan doang gitu, akan lewat, akan melahirkan. Penderitaan itu akan lewat dan kemudian akan melahirkan ya. Dan juga penderitaan kita nggak unlimited. Penderitaan kita nggak unlimited, penderitaan kita ada waktunya selesai, kita akan bertemu dengan Tuhan selama-lamanya. Dan di situ kita akan selama-lamanya bersama Tuhan, Tuhan yang mati bagi kita. Dan menarik ya, di dalam tubuh kebangkitan Kristus ya, Tuhan ada, kalau kita lihat waktu menyatakan diri kepada Thomas ya, ada lukanya, betul ya, ada lukanya. Tubuh kebangkitan Kristus walaupun sempurna, tapi kita bisa melihat bahwa Tuhan pernah berkorban bagi kita. Itu satu hal yang indah, kita akan bertemu muka demi muka dengan Dia. Puji Tuhan, kita akan bertemu dengan Dia muka demi muka, dan kita akan bersyukur selama-lamanya. Penderitaannya akan lewat semuanya, dan kita akan melewatinya dan bersama Dia, menang bersama Dia gitu. Bersyukur ya, kita ini satu pengharapan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa walaupun kami di dalam dunia ini bergumul dengan banyak penderitaan, pergumulan, tapi kami tahu Tuhan bahwa semua ini akan lewat, akan berlalu. Bahwa nanti akan ada negeri yang baru, negeri yang tidak ada air mata lagi. Tidak ada perkabungan, tidak ada maut, tidak ada kesedihan, tidak ada penderitaan lagi. Dan di sana kami akan mengenakan tubuh kebangkitan bersama dengan Engkau selama-lamanya. Kami tahu Tuhan, ketika kami mengimani ini, kami bukan melupakan masa sekarang, tapi justru kami akan kuat di masa sekarang. Karena kami tahu akhirnya kami akan ke sana Tuhan. Dan janji Tuhan ini akan terlaksana. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus di dalam hati kami Tuhan. Dan Roh Kudus adalah materai keselamatan kami Tuhan. Tidak pernah pergi meninggalkan kami, selama-lamanya bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sekali lagi bersyukur untuk firman Tuhan yang diberitakan pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan berdoa. Kiranya Engkau juga memimpin kami dalam berdoa, supaya kami berdoa sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kiranya Engkau juga menjawab sesuai dengan waktu-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin.